Masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini Bumi Ayu yang ada dimanapun. Hari ini spesial banget. Podcast Kamar Kos bertemu dengan seorang yang pasti kalian kenal nih. Assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Kok kabarnya? jenengan ganteng banget di situ ya? Kayaknya lebih ganteng Mas Indra. Gitu. Putih banget tuh di situ. Tujuh kameranya jahat banget tuh. Ya Mas Yudi ya jahat banget tuh. Kameranya memang seperti itu ya. Gimana Mas puasa Mas? Alhamdulillah lancar. Kegiatan Mas di sekolah gimana Mas? Kegiatan alhamdulillah tetap lancar meskipun tidak ada anak-anak. Tidak ada anak-anaknya. Gimana kangennya sama anak-anak Mas? Kangennya itu ibarat kita baru punya pacar pertama kali, terus pacarnya tuh pergi jauh gitu. Lagi sayang-sayangnya. Lagi sayang-sayangnya terus anaknya pada pergi gitu, pacarnya pergi lah, itu rasa kangennya itu udah luar biasa. Iya, itu bukan cuma saya ya, tapi juga banyak orang ya. Iya, guru-guru yang lain, Guru-guru juga anak-anak ya. anak-anak murid-muridnya juga sama merasakan kerinduan yang begitu ya. berat. Mungkin kalau saya jadi Rhoma Irama pasti jadi lagu dangdut. Pasti nyanyi. Iya. Ini kalau jadi Nasar apa jadi apa namanya? Iya, udah langsung nyanyi ya. Langsung nyanyi. Langsung joget-joget. Akhirnya ketemu juga dengan Mas Indra. Alhamdulillah Mas. Betul. Kita udah janjian berapa lama ya Mas? Kayaknya Aku sih sampai malu. udah 50 tahun yang lalu kita udah 50 janjian yang mau lalu. ngobrol bareng, ternyata baru ya ini berkahnya Kesampaian. bulan puasa ya. Akhirnya kita kesampaian. Kemarin padahal aku mau join bareng di sini sama teman-teman dari MRI ACT ya. Cuman nggak tahu kenapa ya. Lupa ya. Aku taunya itu hari Sabtu. Serius Mas. Aku taunya itu Betul. hari Sabtu. Begitu aku di chat ya sama Mbak Bella itu, Mas ini apa namanya ya? Hari ini Mas gitu. Emang hari ini pas aku lihat pamfletnya, oh iya bener. Maklum lah ya. Ya itu memang berkahnya bulan puasa. Coba kalau kemarin kesini berarti hari ini nggak ada live. Kemarin sama ACT, sekarang bareng dengan Ini Bumi Ayu. Ini Bumi Ayu. Hari ini saya berada di SD Islam Ta'alumul Huda. Bumi Ayu, dan ini beliau sebagai kepala sekolah ya Mas ya? Kepala suku. Kepala sekolah. Ya, jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton, barangkali ini ya yang kangen dengan Bumi Ayu, yang kangen dengan suasana Bumi Ayu seperti apa ya. Terus kangen dengan suasana Bumi Ayu dulu, zaman dulu, atau kenal dengan Mas Indra ini karena beliau pasti, kalau anak-anak dulu ya, anak-anak muda zaman dulu pasti kenal lah Mas Indra yang punya Indra Music Studio. Betul. Itu kenangan dengan Indra Music Studio itu pasti membekas banget dengan teman-teman Mas. Iya, mungkin banyak cerita kali ya. Banyak banget cerita Cerita Mas. yang nggak tahu kayak gimana lah pokoknya. Yang penting cerita lah ya. Iya. Anak-anak muda maksudnya gini, ada ini kan lagi ramai banget ya pandemi Mas. Iya. Pandemi ini katanya bakalan ada new normal atau normal yang baru. Nah, Mas Indra kan pasti dari seorang entertain dulu ya. Iya. Sekarang jadi tenaga pengajar. Pasti kan punya new normal yang baru Iya, kemarin betul. itu gimana Mas ceritanya Mas? Iya, dulu mungkin ceritanya sih kalau diceritain semuanya panjang sekali Panjang ya. banget Mungkin satu hari nggak cukup ya. Mungkin 2 minggu kali. 2 minggu mungkin ya. Itu baru Banyak separuh. banget Iya, ya, Mas, karena ya. udah nggak bisa ceritain ya. Tapi kalau garis besarnya memang mungkin Allah memberikan jalan yang lain, kehidupan yang baru, termasuk ya mungkin dengan pandemi ini juga sama kan, sesuatu yang baru lagi. Saya juga melalui sesuatu yang baru lagi dari yang tadinya mungkin skupnya hanya pemusik saja, akhirnya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di studio itu saya mungkin lebih manfaat di jalur pendidikan seperti ini. Iya. Ya, yang penting kan orang itu bermanfaatnya ya Mas. Insya Allah harusnya seperti itu ya. Segala sesuatu kan kalau dijalanin yang bermanfaat itu pasti enak banget ya Mas ya. Iya, bermanfaat kan tentunya bisa bermanfaat buat orang, menyenangkan banyak orang, kemudian hasilnya juga tidak hanya di dunia ya, di akhirat juga kita berharap juga ada imbalan dari Allah gitu. Amin. Ya, jadi teman-teman pasti banyak banget kenangan yang bakalan kalian bisa ungkit lagi zaman dulu ya dari Mas Indra. Walaupun dari cuma satu tempat nih ya, baru satu tempat nih, karena aku jujur, aku dari SD, SMP, SMA
Ya aku sering ke situ tuh, main ke situ kan jadi banyak banget tuh ceritanya. Nah, kok ketemu lagi sekarang. Nah, kita obrolannya lain. Sekarang Mas Indra udah berapa tahun sih Mas jadi di sini Mas? Kalau di SDI 10 tahun berarti. 10 tahun hampir ini 10 ya? tahun, iya, hampir 10 tahun. Ya, itu mungkin dari aku mulai keluar Bumi Ayu mungkin ya. Karena kan Mungkin. hampir 12 tahun aku juga Iya. keluar Bumi Ayu. Kangen banget ya Mas. Ternyata masuk lagi ke Bumi Ayu. Masuk lagi. Ternyata gini, Pulang kampung apa mudik itu, ayo? aku nggak tahu ya, kayaknya pulang kampung Mas. Oh, pulang kampung ya. Akhirnya setelah berkelana sana kemari di Bogor, di Bekasi, di Jakarta, bahkan terakhir kita ke Manado hampir 2 tahun. Ternyata aku punya kecintaan di sini. Iya. Bumi Ayu ngangen nih gitu. Nah, bener banget tuh ya ngangen nih. Ya. Seru banget kayaknya Mas. Aku akhirnya bisa plong, bisa ngobrol seperti ini dan bisa dilihat banyak teman. Mungkin ini aku juga lagi ngecek nih di Facebook ya ataupun di Instagram. Di Instagramnya ini Bumi Ayu. Barangkali ada teman-teman yang mau nanya, silahkan tanyakan. Kira-kira kenangannya seperti apa atau apa yang mau ditanyakan, boleh Mas ya? Boleh. Boleh banget ya. Boleh. Nah ini Mas, kegiatan belajar mengajar di SDI ini sendiri gimana Mas? Selama masa pandemi ini Mas? Iya, kalau kegiatan di SDI sejak diputuskannya untuk libur atau belajar di rumah, kita udah siap-siap, kita udah langsung gas ya bahwa semua tugas menggunakan internet. Artinya bisa menggunakan WA, kemudian chatting, video call dan lain-lain itu lewat situ. Kemudian materinya bisa difoto kemudian di-share. Bisa juga guru mengajar di video terus kita masukkan ke YouTube, kemudian anak-anak suruh mengakses. Akses ya. Iya. Jadi ini bermanfaat banget ya digital itu ya. Ya, memang mungkin suatu saat mungkin saya 20 tahun yang lalu atau ketika saya masih SD itu perkembangan nggak seperti ini. Nggak secepat ini ya. Dan ini anak-anak harus disiapkan untuk mereka seumuran saya sekarang. Jadi nanti umur 40 yang mereka masih SD besok 40 pendidikan mungkin nggak kayak gini lagi. Iya, ya. Mungkin anak-anak malah nggak belajar di sekolah. Mungkin 3 hari di sekolah atau 2 hari di sekolah. Kemudian berikutnya online. Siapa tahu kita nggak tahu. Wallahu alam. Ya, Iya. apalagi salah satu contoh kita misalkan lihat kayak belajar apa Mas? Belajar yang online itu Mas, di aplikasi-aplikasi kan banyak banget. Iya, banyak ruang guru dan lain-lain itu kan kencang banget ya pertumbuhannya. Berarti mungkin kemungkinan ke depan itu kita harus sudah siap itu mungkin ya Mas. Harus sudah siap. Cuman memang semua itu nggak bisa digantikan sama sosoknya guru. Guru itu harus ada. Iya, karena seperti karakter dan lain-lain itu memang harus orang belajar adab dan lain-lain sudah ada gurunya. Ada bentuk wujudnya gitu. Kalau hanya dari Google atau dari itu susah. Internet ya, susah. Iya. Jadi kalau walaupun nanti kedepannya bakal internet itu lebih kencang, daring itu lebih kencang, tapi setidaknya harus tetap untuk pelajaran Iya. Pelajaran yang umumnya itu maksudnya pelajaran budi pekerti dan teman-teman. Budi pekerti dan interaksi dengan orang, dengan sesama, dengan gurunya tuh harus. Harus ya. Iya. Jadi ada plus minusnya juga ya. Iya, memang yang namanya teknologi kan semua ada sisi baik dan buruknya. Iya, betul. Teknologi pun sama. Kalau teknologi jatuhnya kepada orang yang kurang baik, pasti hasilnya juga tidak baik. Tapi kalau orang itu udah baik, main behind the gun ya, itu insya Allah juga dia akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Ibarat bom jatuh sama seorang yang jahat pasti buat menghancurkan orang lain. Pasti ya. Iya, tapi kalau bom atau tenaga di dalam bom itu dimanfaatkan oleh orang yang baik, pasti bisa bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat lebih banyak. Iya. Ya makanya ini kita senang banget ya dengan kita bukan senang ini ya Mas, bukan senang ada pandeminya ya, tapi kita senang dengan new normalnya ya. Iya. Sesuatu yang barunya. Iya. Apalagi kita bentar lagi nih mau lebaran nih. Betul. Padahal kalau orang Islam setiap tahun ya Mas ya. Iya. Kembali ke fitri. Selalu. Tapi ini global, kembali lagi ke fitri seluruh dunia. Dunia ya. Dinikmati oleh semua orang. Iya. Karena nggak cuma di Indonesia. Iya. Hampir semua ya. Hampir semuanya ya. Tapi kalau di Afrika Mas, denger Mas? Saya enggak terlalu denger ya. Dengeran ya. Tapi kayaknya mungkin ada juga. Ada juga yang gitu. mungkin nggak terlalu concern ya. Yang concern mungkin kayak Amerika, kayak Eropa yang kena ya. Betul. Ya. Nah, apa namanya Mas? Teman-teman ya, kan ada wacana nih
ada masuk sekolah gitu Mas ya. Iya. Udah mau masuk sekolah itu gimana Mas? Masuk sekolah kalau kita sih ngikutin aja dari pemerintah ya, karena kan dari awal kita udah 14 hari tuh. Iya. 14 hari bikin video klip, ditulisin tanggal ini sampai tanggal ini. Ternyata tambah lagi 14 hari, tambah lagi 14 hari. Ini tambah lagi sampai bulan akhir Mei. Sampai Tapi saya juga nggak tahu kalau ngelihat situasi tambah-tambah terus kayak gitu kan. Kita juga lihat tadi saya baru baca WHO itu menyebutkan awas gelombang yang kedua, ya. gelombang kedua dari ini wabah ini. Dari wabah COVID-19 ini Ya, ya. itu WHO udah mengingatkan kayak gitu. Ya kita punya Allah kok, jangan takut gitu. Bener banget, bener. Jangan terlalu berlebihan. Kita boleh apa ya? Kita boleh khawatir. Iya. Tapi ya jangan berlebih. Jangan Bener, berlebih. Kita tetap aja percaya sama Allah. Toh Iya. itu juga makhluknya Gusti Allah toh. Iya, betul. Bener. Tapi saya nggak mau terlalu ini ya, karena prinsip orang lain-lain lah. Iya benar. gitu. Jadi kan banyak ada juga orang yang menantang malahan. Ya, ada. Kan kayak gitu juga gitu. Bener gak sih Mas? Iya, ada juga yang berlebihan. Berlebihan. Ada juga jangan takut, jangan ini, Iya. jangan ini. Yang penting yang dianjurkan misalkan jangan social distancing, terus pakai masker, cuci tangan. Itu kan sebenarnya nggak ada virus corona ataupun ada virus corona, itu juga harus Sih, kayaknya kayak gitu. Seperti itu kan? Iya. Kalau misalkan kita kayak kalau zaman dulu itu kita masuk rumah, di rumah itu ada gentong Mas. Iya, ada Dulu. gentong. Iya zaman Ya, dulu ya katanya ada betul. gitu ya. Nah kan ini kayak kembali lagi gitu. Kayak hampir setiap toko setiap ini ada. Aku lihat di satu toko itu air dalam galonnya itu sudah sampai lumutan gitu loh. Aduh, ini malah kalau batin harusnya jangan sampai terlupa. Meskipun cuci tangan tetap airnya harusnya bersih. Benar. gitu. Jadi tempat yang bersih, tempat yang nyaman kan sebenarnya sesuai dengan hadis Nabi ya Mas. Iya. Sesuai juga dengan Al-Qur'an ya. Iya, kalau dalam Islam sih memang semuanya sudah diatur ya sedemikian rupa. Kitanya aja yang nggak mau make. Iya benar. Gitu. Segala perintah banyak dilanggar gitu. Kalau dalam Islam mah udah sempurna, nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa dirubah-rubah. Iya, ya. itu udah kalamnya Gusti Allah. Padahal Ya. kita tinggal ngikutin aja ya. Iya. Kita suruh bersih, Iya. kita suruh jaga kesehatan, Iya. kita suruh macam-macam ya Mas. Betul, tapi setannya banyak yang godain nih. Puasa itu di warung pada buka. pada sosialisasi mandiri tuh di dalam warung. Warung-warung itu kan pada penuh tuh. Wah, buset, motornya pada parkir banyak banget. Betul. Tapi ya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Iyalah, ya, Kita gitu tidak aja. bisa apa ya, iniin ke mereka lah ya. Iya. Kita hanya bisa sekedar mengingatkan, sekedar menginformasikan. Oh ini ya. Betul banget. Gitu. Nih buat teman-teman barangkali ada yang mau tanya silakan. Biar kita obrolannya lebih santai, lebih rileks, lebih nyaman. Ya. Barangkali ada murid-muridnya Pak Indra juga yang mau tanya atau guru-gurunya Pak Indra. Muridnya udah gede-gede nih. Yang kecil-kecil boleh deh. Yang kecil-kecil barangkali yang lagi ditemenin sama ibunya sama bapaknya lagi nonton lagi nonton Instagram atau nonton Facebook yang mau tanya tentang seputar apapun ya. Apapun deh. Silahkan. Santai-santai aja. Boleh ditanyakan. Kita sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Indra di sini. Itu barangkali ada yang udah? Enggak? Ada tanyaan nggak? Itu tuh ada yang enggak? Ini depanin ini enggak ya? Oh ini dari Sunari ini ada tanya, Mas acara ini dimulai jam berapa sih? Ini biasanya kita live itu pasti ada pamfletnya. Ya Bu Sunari. Ya. Peguyangan Bu Sunari. Assalamualaikum Bu Sunari, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya sama keluarga. Nah, ya kita kalau mau live itu biasanya di share ya Mas ya pamfletnya. Oh iya. Biasanya sih jam 4 lah. Kita sambil nunggu buka puasa, sambil ngabuburit, kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Tapi kalau Mas Indra kan biasanya kayaknya live terus ya sama Pak Yunus. Itu tergantung. Tergantung juga. Pak Yunus, Pak Fatullah, Bu Rosi itu tergantung karena kita ya kadang-kadang kesibukannya macam-macam ya. Kemarin ada bikin tausiah, ada bikin film, jadi ya sekenanya gitu. Ada waktu pas kumpul ayo kita live. Kayak kemarin pas Hardiknas kita juga live ya membahas Hardiknas gitu. Nah, jadi yang penting kalau lagi santai, lagi ada waktunya live aja gitu. Iya. Oh enggak pakai jadwal. Ntar kalau di jadwal kasihan. Kasihan juga ya. Kasihan udah berharap. Gile.
ternyata zong kayak gitu kan, jadi perang dong kayak gitu. Betul. Jadi prank ya. Prank ya. Oh, penting aja prank apa? Prank sampah ya. Prank sampah bahaya banget. Jangan. Kasihan. Kasihan. Nih Mas, di beberapa hari ini ya, beberapa hari terakhir ini, Bumiayu kelihatannya tambah rame Mas. Rame Banget. Rame. Ini seperti biasa ya Mas, seperti zaman waktu kita kemarin sebelum ada corona, Bumiayu itu kan kalau mau lebaran Betul. selalu rame. Betul. Kenangan apa sih Mas yang sering terlintas nih kalau pas lagi pas lagi lewat Bumiayu? Wah, zaman dulu mah Bumiayu seperti ini. Yang pas apa nih? Pas udah mau deket-deket lebaran gitu Mas. Iya, kalau deket-deket lebaran itu kan pasti lebih rame. Iya. Ini juga saya prediksi udah nggak urusan nih nanti tahun mendekati hari malam lebaran ya, malam galungan itu pasti orang udah nggak peduli itu yang namanya corona pasti. Orang sekarang aja udah rame sekali. Dan mungkin malam lebaran tambah heboh lagi gitu. Jadi kalau saya kan sering lewat sini kalau ngabuburit dulu itu rame. Memang ini udah mendekati nih. Kalau kemarin kan awal-awal sepi tuh ya. Sedikit sepi ya. Iya, terus kena hujan juga beberapa hari yang sampai 5 hari atau 6 hari itu kan sepi. Malah saya kalau lewat pulang itu saya kadang-kadang geretes dalam hati, malah mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan itu orang yang jualan cepet dilarisin. Saya tuh sering kayak gitu kalau lewat pulang. Saya tak amati kiri kanannya orang pada jualan gorengan, pada jualan apa orangnya. Iya, kasihan banget itu. Karena mungkin bagi mereka lebaran ini atau puasa ini jadi salah satu momen mereka untuk mencari rezeki ya Mas ya. Iya. Karena kan banyak orang nih begitu mau mendekati buka, pasti kan mereka beli apa aja kan. Iya. Nah, ini ya kadang kita melihatnya gitu ya Mas ya. Kalau hujan kasihan gitu ya. Kasihan banget itu. Tapi kalau rame kayak gini kita juga aduh ini kondisinya lagi seperti ini ya. Iya, kita sih kalau saya sih tetap berdoa aja supaya karena saya nggak bisa melarang, nggak bisa menghimbau atau memberikan perintah, enggak. Saya paling berdoa aja sama Allah supaya semua itu dijauhkan dari keburukan ya. Karena bagaimanapun keajaiban itu hanya milik Allah udah. Betul banget Mas. Nah, di SDI sendiri Mas, untuk selain meleburkan siswanya Mas, ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih Mas? Yang maksudnya bukan secara langsung ya. Secara langsung kan udah nggak ada ya Mas? Nggak ada. Nah, yang lain itu apa Mas? Jadi ketika libur itu ya, piket tetap ada, guru-guru beberapa, kemudian mungkin ada sekitar 5 atau 8 orang, kadang-kadang lebih. Kemudian ada pembelajaran yang diberikan oleh guru yang lewat online. Kemudian kita tausiah nih. Setiap habis asar kita selama 30 hari kita bikin tausiah ya. Karena kan pesantren kilat udah nggak ada lagi tuh. Iya. Itu yang bikin pasti biasanya ada kegiatan seperti ini. Iya, itu kan kasihan anak-anak. Iya, jadi mana itu pelajaran agamanya kapan lagi? Betul. Dulu ada pesantren kilat, sekarang nggak ada. Lah itu kita ganti dengan tausiah. Anak-anak lihat di YouTube, silakan nanti disimak kemudian diringkas. Ada yang mengerjakan, ada yang enggak, ada yang hanya menyimak, ya no problem karena situasinya seperti ini. Yang rajin banget sampai bagus banget itu kalau ngeringkas ya ada. Kemudian dikirim lagi ke gurunya, diapresiasi pakai tulisan itu kan bisa kan, kirim lagi. Oh gitu. Iya, di tanda tangan. Kalau dulu tanda tangannya kan kita ke imamnya tuh, disodorin gitu. Sekarang enggak, kirim foto di paraf semoga digital. Jadi anak soleh gitu terus itu kan di Facebook suka di-share tuh. Itu juga salah satu bentuk apresiasi dari guru kepada anak-anak supaya anak-anak tetap semangat. Jadi tetap berinteraksi ya antara guru dengan siswanya. Mungkin kalau di Facebook banyak sekali itu, bahkan anak-anak yang lagi itu video call, makanya kuotanya itu kalau pakai kuota hancur udah. Tapi itu resiko. Jadi masalah lagi ya. Tapi itu resiko buat kita, buat guru. Sekarang bayangin satu guru ngirim tugas ke anak sebanyak 30, baliknya 30 foto. Ya gede banget ya. Kirim 100 KB misalnya, baliknya 10 MB. Cepat habis ya. Apalagi yang fotonya besar ya udah. Apalagi ngirim video. Iya. Kemudian kemarin juga kita sempat bikin vlog competition, belum kita nilai ya. Tapi udah banyak. Itu udah kelas 1 sampai kelas 6.
nanti akan kita beri trofi semuanya. Yang juara 1, juara 2, juara 3 dari kelas 1 trofi, kelas 2 trofi per kelas. Gitu piagamnya sama bingkisannya nanti. Oh gitu. Sengaja. Jadi kita dituntut jadi orang yang kreatif ya Mas. Harus kreatif. Guru akhirnya dipaksa untuk kreatif. Harus ya? kreatif. Kalau kemarin-kemarin kan guru dipaksa kreatif dengan RPP, Iya. silabus dan teman-temannya. Itu bukan kreatif, itu pemaksaan. Pemaksaan. Nah, kalau mau kreatif, ini kreatif itu sekarang. Iya. Bener ya Mas? Betul. Bener kalau mau kreatif. Karena gini Mas, aku dulu tahun 2009 waktu masih kuliah. Ini kan aku sambil ngajar Mas Iya. di STM. Itu waktu 2009 teman-temannya yang lain belum pakai YouTube, Iya. belum pakai website, Iya. belum pakai pengajaran secara video gitu. Betul. Aku udah bikin itu dulu Mas. Selama 3 tahun lah, aku sekitar 3 tahun aku bikin itu. Dan itu efektif banget. Jadi anak-anak yang dulu kan pada senang nih main game. Iya. Punya Facebook nggak? Punya semua Facebook. Ya kirimin aja lewat Facebook. Iya, betul. Di share-share. Nah besok pada saat aku mau ngajar, mereka udah pada nonton. Oh, cara bongkar ban itu seperti ini. Jadi itu lebih Iya. mudah. Nah sekarang itu malah kita wajib kreatif seperti itu. Wajib. Nah itu kenapa saya lomba vlog. Ya. Itu kan karena 3 hari setelah libur itu anak-anak udah gelisah tuh. 4 harian udah gelisah lagi. Semakin gelisah. Orang tuanya tambah marah-marah. Tambah gelisah ya. Tambah marah-marah. Suruh ngajarin anaknya kan. Iya, benar. Anaknya kan diajarin biasa sama gurunya. Itu ternyata anaknya kan susah-susah. Wah pada Iya. laporan sama saya. Yaitu diambil hikmahnya. Betul sekali. Jadi buat ibu-ibu yang biasanya suka marah-marah sama guru ya, hari ini udah 1 bulan lebih. Udah hampir 2 bulan. Udah 2 bulan di rumah ya, harus sabar-sabar Sabar. mengajari anaknya. Iya, semua akan berlalu. Insya Iya, Allah akan insya kembali lagi seperti semula. Biasanya yang mengontrol itu ibunya dari rumah, sekarang gurunya yang mengontrol dari rumah. Tapi saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat orang tua, terutama yang orang tua di SD Islam ya. Iya. Orang tuanya sangat support, sangat interaktif, sangat komunikatif, kemudian memberikan masukan-masukan yang bermanfaat buat sekolah, kemudian buat anak-anaknya juga. Intinya kan kita sebenarnya sedang memberikan yang terbaik buat anak. Nggak Iya. mungkin kita bekerja sendiri. Iya, Anaknya saja tanpa bimbingan guru dan orang tua nggak akan bisa. betul. Mungkin bisa tapi nggak akan optimal. Gurunya saja dengan anaknya juga tidak optimal. Tapi kalau tiga-tiganya antara anak, guru dan orang tua, insya Allah anaknya jadinya bagus. Jadinya bagus. Outputnya Outputnya pasti bagus. Iya. Harusnya pendidikan di Indonesia itu udah seperti itu ya, Mas. Iya. Bukan umur 6 tahun dititipin di sekolah, setelah itu tahu-tahu 12 tahun aja anaknya sudah. Ibunya, bapaknya nggak pernah tahu anaknya seperti apa. Iya. Biasanya kan banyak kan seperti itu ya, Mas. Iya, tapi ada mungkin yang seperti itu. Iya. Tapi kalau di SD Islam sih insya Allah semua anak orang tuanya sangat luar biasa. Enggak, maksudnya kan ini buat teman-teman juga yang lain yang di luaran sana yang sedang menonton, mudah-mudahan yang sudah punya anak nih, apalagi anaknya yang mau disekolahin, anaknya mau masuk SD kan ini pelajaran baru ya, Mas? Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru kan? Langsung berarti anak langsung naik, langsung lulus, kemudian langsung masuk itu ya nggak tahu tuh nanti masuk tahun bulan apa, kita kan nggak tahu. Ini yang jadi yang jadi kekhawatiran kita ini sampai kapan? Iya. Nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu lagi. Ini katanya nanti Mei selesai, ternyata Mei tambah banyak. Terus Situasi dan katanya setelah Lebaran selesai, tapi nggak tahu juga. Nggak tahu. Katanya sampai akhir Desember. Iya. Tapi kemarin WHO ngomong ini nggak bakalan ada akhirnya pandemi ini gimana diceritanya? Jadi kalau kemarin sih kalau yang saya baca itu kan kementerian udah mengantisipasi hal terburuknya ya. Yang pertama rencana pertama itu kan mungkin bulan Juli atau Agustus ya diperkirakan. Itu kan hanya perkiraan saja. Ya. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya masih berkembang berarti nanti tahun ajaran di awal tahun atau di akhir tahun 2020 gitu. Ya, kita juga wallahu a'lam. Kemudian apakah itu nanti suatu momen nanti mungkin tahun ajaran baru tuh gak dimulai dari bulan Juli, bulan Januari kan enak kesananya mungkin bisa jadi. Wallahu a'lam, semuanya bisa berubah. Wong itu rencana yang saya rencana pihak sekolah aja ya, ini skupnya kecil, mau lomba ke Brebes, mau lomba ke Jawa Tengah, mau ada lomba apa segala macam, gagal semua. Itu yang negara kan sama. Iya ya. Lah
kita udah bicara panjang lebar nanti tahun 2021, 2020 atau tahun 2000 berapa tahu besok kiamat wallahu alam nggak ngerti. Bener. Iya. Hari ini setelah saya live ini dan pulang ada kabar duka juga nggak ada yang Iya tahu lah ya, Mas, itu. ya. Makanya kan kita harus percaya semua sudah ada yang atur. Virus corona itu sudah diatur. Perkara di atas itu ada apa ya? Perkara di atas itu ada konspirasi dan lain-lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mereka membuat makar, Allah punya rencana lebih. Punya rencana lain ya, karena Iya. yang rencanain bukan manusia ya Mas ya. Rencana manusia kan kecil. Iya. Rencana Allah lebih besar. Lebih besar lagi. Iya. Bener. Ini ada teman-teman kita dari beberapa dari beberapa daerah Oh, yang iya. salam-salam Mas. Iya. Nah, ini kalau di podcast Kamar Kos ini emang seperti ini Mas. Jadi kita ngobrol, nanti kalau ada yang salam-salam, ada yang nanya, ada yang apa, kita kasih kesempatan buat mereka biar Oh, iya. bisa berinteraksi. Betul, harus. Ini ada dari Vicky Matmol Cilengsi. Cilengsi, wah jauh sekali. Wah. Selamat sore. Jenggotnya Assalamualaikum. mantul Pak. Wah. Iya dulu saya gondrong rambutnya, sekarang gondrong jenggotnya. Jenggotnya. Ini buat Bu Sunari tadi Sunari, ya. iya. Di Pakuyangan. Sukses selalu buat Pak Indra. Iya sama-sama Bu Sunari, sehat-sehat. Ini guru top TK. Oh, guru TK. TK Iya. mana Mas? TK yang di sebelahnya, yang di jembatan itu loh. Top FM ke sana lagi Oh sedikit. iya. itu. Keren. Ini ada dari Mas Abdul Aziz, guru di Bantar Kabung. Iya, Mas Abdul Bantar- Aziz. Ini katanya ini Bumi Ayu lawan corona. Ya, mari kita lawan corona bersama dengan cara kita masing-masing sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Siap, Bantar Kabung juga melawan corona Mas Iya, Aziz karena ya. di Bantar Harus. Kabung ini banyak banget. Iya. Kita doakan semua Semoga baik-baik di Bantar saja. Kabung masih aman ya Mas ya. Aman, mudah-mudahan aman lah. Ini kan total sekarang ada sekitar 24 ya. 24 ya Mas Bayu? 25 orang. Iya. Yang tadi pulang sekitar 6 orang. 7 orang, berarti ada 18 yang positif. Mudah-mudahan di Brebes ini kan kemarin nihil Iya. terus ya. Mm. Tiba-tiba jeglek aja. Ini nihilnya karena nggak dites apa Iya. gimana? Banyak faktor ya, pasti aja banyak faktor. Itu seperti itu. Ya mudah-mudahan di Bantar Kawung dan di Bumi Ayu juga yang notabene banyak banget orang Bantar Kawung yang pada belanja di Bumi Ayu. Iya. Mudah-mudahan mereka semua sehat Sehat, dan semua aman ya Mas ya. aman, insya Allah aman. Mudah-mudahan aman. Jadi kita semua datang ke Bumi Ayu yang banyak, notabene banyak banget kumpulan dari Berkumpul. beberapa Iya. kecamatan ya. Orang Bumayu aja sampai heran kalau ngabuburit itu di Iya. jalan, sampai heran. Kok bisa rame ya Bumayu? Lah kamu keluar. Ikut urun ramenya. Bahkan kadang kita sendiri nggak tahu ini orang dari mana aja ya. Iya. Ada yang dari Salem, ada yang dari Bantar Kawung ya Mas. Tapi memang luar biasa ya. Bumi Ayu ya. Iya ya, maksudnya di tengah kayak gini tetap aja Rame itu. rame gitu. Tapi ya itu tak lagi Kebutuhan hanya Allah sih yang mungkin tahu. ya, Mas. Hah? Kebutuhan mungkin ya. Iya, kebutuhan bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau yang ngabuburit itu kan nggak terlalu kebutuhan. Iya kalau ngabuburit ya. Tapi kalau siang loh Mas. Kalau Orang siang belanja. iya, kalau siang iya. Benar. Sekarang sama aja sih. Kita udah kebutuhan hidup ya. Mungkin kepikiran semua orang gini ya. Aku karena butuh butuh sandang dan pangan. Aku Iya. keluarlah, mungkin yang lain nggak keluar. Tapi semua orang berpikiran sama. sama butuh pangan semua. Iya. Butuh hidup semua. Iya. Oke, ini ada dari Anggi Andrean. Assalamualaikum, Taiwan hadir. Wih, Ini salam mantap. dari orang Taiwan, Mas. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang sukses di sana, semoga selalu sehat. sehat ya. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang merantau diberikan keselamatan, karena kemarin ada video dari Korea, Mas, ingat ya Mas? Ya tapi Cina, kapal Iya, maksudnya Cina. kapalnya Cina, Iya, tapi orangnya yang videonya lagi berlabuh di Korea. Iya. Itu mudah-mudahan kita teman-teman kita yang sedang itu, misalkan yang kerjanya di tengah laut atau sebagai nelayan, Iya. diberikan Keselamatan, diberi lindungan dan keberkahan. Mereka keluar dari rumah niatnya untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga. Iya. Mudah-mudahan pulang lagi juga selamat ya Mas ya. Iya, betul. Itu seperti itu. Oke, ini ada lagi dari sahabat kita namanya Pak Ratam ini bapak-bapak atau mas-mas ya? Mas Ratam. Banyumas hadir Mas. Wih, ada orang Banyumas Wih, juga ternyata. mantap, iya. Jadi ini yang nonton nggak cuman dari Bumi Ayu, tapi juga dari banyak orang. Iya.
Ini orang Kali Jurang katanya Mas Ratam ini. Oh, Kali Jurang tempatnya Pak Fatullah itu. Pak Fatullah ya. Kali Jurang. Nah ini ada lagi dari Mbak Ana Prihatiningsih. Kang Mas Bro, sapa salam dong buat keluarga kami di sini yang sedang merantau di Bali, nggak bisa mulih, kangen ramenya Bumi Ayu katanya. Waduh, wah ini. ini. Padahal di Bali itu rame banget Mas. Rame ya. Iya, tapi Kampung halaman tetap lebih ngangenin lagi. lebih Iya. ngangenin lagi. Itu kalau lihat di situ kita video, waduh, orang-orang bisa tambah kangen tuh. Iya pastinya ya. Iya. Iya, apalagi makanya kemarin aku waktu pas live dengan dokter siapa ya kemarin, Pak? Mahendra ya. Nanda Mahendra itu Iya. kita sengaja Mas di pinggir jalan. Iya. Biar emang view-nya orang-orang tuh pada denger. Ternyata Bumi Ayu rame ya. Iya, rame banget. Andai kita punya kesempatan ya bisa ngobrol-ngobrol seperti ini di jalan Di jalan. raya gitu. Entah di jalan, boleh. Internetnya kenceng gitu ya, kita bisa di sana. Tapi kan bingung juga nanti internetnya ada di mana, terus apa namanya ya, nyolok HP-nya dari mana ya, barangkali baterainya habis. Kalau gitu persiapannya berarti baterai dicas. Ya, Penuh full semuanya. khusus buat hari itu, sore itu dicas, kemudian siapkan power bank. Kemudian siapkan provider internet yang tercepat. Udah dilihat aja di Google, tercepat pakai itu. Iya. Kalau enggak 4G-nya. kita bisa bekerja sama tuh dengan Telkom Bumi Ayu barangkali mau Lah itu, sponsorin. iya. kita. Atau di depan itu ada toko mungkin yang Iya, pasang itu, yang kita mau pasang situ sponsor aja. silakan Iya. ya ke sini, nanti kita bisa ngundang yang lain lagi. Ini dari Mas Abdul Aziz, lanjut lagi katanya. Ini dari Mas Jo nih. Mas Jo, ya, Min pengen pengen mudik, ya sabar ya. Waduh, Yang mau kasihan pada ya. mudik gimana nih Mas? Tanggapannya? Karena kemarin kan kita lihat nih Mas, ada orang PSBB ini banyak orang yang apa namanya ya, yang nggak bisa mudik. Iya. Tanggapannya Mas Indra gimana? Ya kalau saya tanggapannya yang yang pasti itu mereka tuh kan pengen mudik. Ya kemudian saya juga memahami perasaannya. Saya pun kalau mungkin di sana saya merantau pasti pengen pulang. Iya ya. Gitu kan. Kemudian kondisinya lagi kayak gini. Mungkin kalau yang terpaksa tidak bisa mudik, ya kan sekarang udah zaman digital, bisa Iya. telepon, bisa video WA, call ya. bisa video call. Gitu kita tahan sementara, nggak apa-apa. Mungkin saya bisa ngomong kayak gini karena saya nggak Karena di mudik, sini. karena di sini. Mungkin di sana saya mudik aja. Ya monggo, tapi hati-hati. Hati-hati ya. Kemudian pastikan bahwa badan kita sehat. Kemudian sampai ke sini kita kan nggak tahu. Misalnya nih saya di sana ya, saya di perantauan, saya nggak mengirbatkan orang. Saya di sana. Iya. Saya pasti saya ini kena nggak nih? Saya termasuk nanti bisa menularkan apa enggak gitu. Iya. Kalau sampai saya harus bagaimana? Kumpul sama keluarga tapi tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, isolasi mandiri dan lain-lain. Mestinya langkah-langkah seperti itu yang harus dilaksanakan. Laksanakan ya. Iya. Tapi ya terserah orang-orang lagi gitu kan. Balik lagi Orang-orang ke ada yang mereka ya. pengen habis sampai sini enggak Bumi Ayu rame ikut nyampur bisa jadi kan kayak gitu malah. Ini ya yang jadi masalah ya. Kalian mudik ya, tapi kalian nggak mau menjaga diri kalian untuk tidak bertemu dengan banyak orang ya. Iya, bisa Ya jadi. walaupun kalian merasa sehat, Sehat, walaupun iya. kalian merasa ini, tapi Mbok Yo minimal lah 14 hari lah ya. Iya. 14 hari di karantina. Tapi kalau kalian pulang biasanya pada ngeluh juga nih. Aku liburnya cuma 7 hari. Iya. Makanya carilah jalan terbaik untuk kegiatan kalian semua. Iya. Benar Mas? Iya, tetap waspada gitu. Ya sayangi keluarga kita masing-masing. Iya, ini kan semuanya kena risiko sebenarnya. Jadi kita harus memahami, kita nggak ya mau egois silakan, pilihannya ada pada kita sendiri gitu. Jadi semua terkena dampak. Jadi kalau bilang saya pengen ketemu, yang lain juga pengen ketemu. Orang yang di rumah juga pengen ketemu. Semua gitu. orang berpikiran yang sama. Ya. Sama iya gitu. Kita nggak punya duit nih. Sama semua juga nggak punya duit. Ya, kita Bahkan BUMN segala macam kan pada kekurangan duit sekarang. Iya, semuanya lagi pada negara kita itu juga semuanya lagi pada kelabakan nggak punya duit. Iya gitu. semuanya. Ini admin begini juga sama. Kita juga tidak ada pemasukan ya. Oh gitu ya. Karena nggak ada pekerjaan. Biasanya kita ada foto, biasanya kita bikin video buat Betul. iklan segala macam. Kan orang-orang juga pada mikir. Akhirnya daya beli kurang. Akhirnya mereka untuk promo untuk apa juga dikurangi. Iya betul. Akhirnya semuanya kena dampak gitu. Jadi kalau misalkan kalian semua saya berdampak seperti ini, semuanya juga dampak. Ini Kena dampak. salah satu yang ini Mas, yang apa namanya? Yang dapat BLT nih. Iya.
Jadi semua orang merasa saya kena dampak corona, saya harus dapat. Tapi gini, kalau menurut saya sih yang ini sih pribadi ya, Iya. boleh dong kita punya pendapat pribadi, Punya opini sendiri. Ya, yang memang nggak mampu banget atau itu memang harus udah haknya. Haknya. Seberapa banyak 1 juta orang, 20 juta orang itu udah haknya dia untuk dapat BLT. Kalau menurut saya, karena memang benar-benar nggak mampu. Nah, yang mampu kemudian dilala dapat BLT, ya serahkan lagi sama yang itu, sama yang benar-benar membutuhkan gitu. Ya. Jadi kita kayak kemarin itu saya bikin film sama Mas Yudi ya, judulnya Pendusta Agama itu. Ya tausiah sebenarnya. Di akhir cerita itu saya bilang bahwa semua orang itu sedang sulit, tapi kesulitan itu jangan sampai membunuh rasa kemanusiaan kita dengan orang lain. Bener banget tuh, banget. Jadi kadang kita gitu ya, kita masa bodoh dengan orang lain. Iya. Padahal dari hadis dia juga ada yang nyebutin gini ya, kalau kita makan, tetangga kita kelaparan, itu kan kita dosa. Betul. Mas? Kita harus ke situ ya. Apalagi di Bumi Ayu ini kan pasti banyak orang yang beragama lah ya. Iya. Semua orang kayaknya beragama di Bumi Ayu ini dan mengerti agama. Bukan cuma beragama tapi mengerti agama. Harusnya mereka juga harus sadar seperti itu ya, Mas. Benar. Ini ada yang tanya nih, Mas. Namanya Afwan. Mau tanya Om, kalau pulang ke Pangebatan itu gimana solusi yang dianjurkan? Ya tadi seperti solusi pemerintah saja, kalau misalkan pulang ke Pangebatan udah sampai, kalian lapor ke gugus COVID ya, gugus tugas di situ, ke kelurahan atau ke RT RW agar dicatat. Setelah itu isolasi mandiri atau karantina mandiri. Tentunya harus pakai masker ya, untuk mengurangi. Dan protokol-protokol yang lain juga dijalani. Ini ngobrol-ngobrol tentang tadi Mas, tentang film pendek ya Mas? Film pendek sebenarnya tausiah itu. Ini cerita apa sih Mas? Jadi ini latar belakang kenapa saya akhirnya bikin film. Akhirnya bikin beberapa tausiah yang harus didramakan. Karena anak-anak itu mengalami kejenuhan. Nah, setelah pertama dengan video tuh supaya anak-anak nggak jenuh, nggak dengan foto-foto aja, akhirnya dengan video. Dengan seperti ini mungkin ya. Tausiah aja gini. Nah, ternyata tausiah mungkin anak membosankan lagi. Bikin dramanya, bikin filmnya. Nah, itu mengenai anak yatim Al-Maun. Ya, surat Al-Maun itu. Kemudian nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi dengan di akhir puasa kita akan tayang lagi, insya Allah kita segera bikin lanjutannya yang kemarin. Tuh. Ya, ini dengan siapa tadi Miki ya? Bu Sunari tadi nanya apa sih ya? Aku narsumnya dari unsur apa saja Mas? Bagusnya acaranya loh. Mudah-mudahan. Ini narasumbernya dari berbagai macam ya. Kemarin ada dokter, terus sekarang ada tenaga pendidik, terus kemarin lagi ada apa ya? Ada sukarelawan dari MRC, terus besok hari Selasa atau hari Rabu itu kita mau ngobrol-ngobrol juga dengan Pemda, dengan pemerintah daerah, kalau nggak dari kecamatan. Itu kita juga ada gitu Mbak Sunari. Ya, jadi tinggal stay tune aja di ini Bumi Ayu ya. Nanti kita selalu update kok. Kita mau ngelakuin kegiatan dengan siapa, kita pasti share. Dan kita narasumbernya semua aja sebenarnya, semua orang. Karena yang tadi kita bahas bahwasanya ini terdampak bukan cuman dari segi ekonomi, bukan cuman segi, tapi semuanya ya Mas. Semuanya kena. Makanya kita harus mencari banyak narasumber. Ya. Betul. Lanjutin lagi Mas tadi ngobrol tentang filmnya Mas. Ini karena Mas Indra itu gini-gini kalau bikin film sedikit ceritanya simple tapi selalu ngena gitu. Ini emang orang kreatif itu nggak ada matinya ya, dimanapun lokasinya selalu bisa. Jadi apa jadi ide gitu. Jadi ide ya. Ngelamun jadi lagu. Ya gitu benar. Ya. Terus apa jadi ide. Ada masalah malah kita bikin karya ya. Iya. Jadi itu tadi ambil hikmahnya aja kayak gini. Berarti coba kalau misalnya kondisinya kita masih normal, mungkin saya sibuk sama anak-anak di ekstrakurikuler sorenya. Iya. Tapi dengan kondisi seperti ini saya bisa bikin karya dengan murid atau beberapa orang saja, nggak banyak-banyak, kita bisa bikin karya gitu. Dan filmnya kemarin itu memang menceritakan anak yatim dan kesusahan
apa ya, menyentil bahwa di sekitar kita tuh banyak orang susah. Tapi kita jangan, itu tadi, jangan sampai kita ragu untuk nolongin. Oh gitu. Gitu. Yang hartanya banyak, ayo sisihkan. Ya paling nggak kan 2,5%. Ya. 2,5% dari kekayaannya orang-orang itu, wow berapa itu ya? Sangat banyak ya. Banyak. Makanya jangan, kalau misalkan nih ada orang yang sedang berderma terus di video terus jangan komentar, biarkan saja. Mungkin dengan cara seperti itu, dengan cara dia dipoto, diposting, ya. Kalau urusan ikhlas nggak ikhlas urusan mereka lah ya mas. Iya. Bener nggak mas? Kalau udah ada orang berderma ya silakan. Yang penting jangan sampai kayak prank apa tadi mas, prank sampah itu tadi. Ya. Jadi kalau ada orang karena sekarang gini mas, orang berderma katanya kan jangan riak gitu. Itu sebenarnya menurut aku bukan riak sih ya. Kalau misalkan ditayangin di YouTube, tayangin di Facebook atau di itu. Yang penting kan niatnya, bener gak mas? Iya, pertama niat, dan yang niat itu yang tahu kan hanya dianya sendiri dengan Allah. Kemudian kalau apa ya, memang di expose seperti itu, ya silakan yang expose siapa aja, silakan. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Jadi jangan, mungkin orang itu memang benar-benar ikhlas, kemudian diekspos, nggak sengaja diekspos sama orang atau diekspos dia sendiri, wallahu alam. Jangan sampai, itu tadi, jangan sampai kita komentar boleh, tapi komentar yang baik-baik lah. Yang baik-baik lah. Jangan sampai orang yang mungkin dia ikhlas tapi hati kita yang mungkin kurang baik sehingga menilai orang lain jelek. Karena sekarang netizen itu menurut aku ya mas, netizen zaman sekarang, mungkin dulu kita belum ada Facebook, belum ada apa, kalau nggak suka sama orang samperin orangnya, ribut mungkin kayak gitu. Kalau sekarang itu enggak mas, lebih kejam lagi. Dia cuman di balik jempolnya mereka ngomong seenaknya sendiri gitu. Nah itu artinya kedewasaan dalam menggunakan media sosial, juga latar belakang pendidikannya gitu. Mungkin kita belum siap dengan majunya teknologi. Kita ada mungkin baru segini, tapi teknologi udah tinggi. Makanya anak-anak sekarang harusnya karakternya dibenerin dulu tuh. Adabnya diperbaiki atau dididik lebih baik lagi agar mereka lebih bijak menggunakan teknologi. Ya sekarang coba anak-anak siapa yang nggak ngerti HP? Anak nangis saja dikasih HP supaya diem. Nah, ketika anak itu sudah melihat HP, kemudian ada gambar-gambar yang kurang cocok, kurang pantas, mereka klik, buka, akhirnya terbukalah yang enggak. Itu apakah kita bisa menahan laju informasi yang seperti itu? Kita bisa menahan, salah satunya dengan agama. Ketika kita udah memberikan kekuatan kepada anak bahwa itu dosa, jangan dilihat sama anak ya. Jangan dilihat, jangan dibuka, kamu dosa kayak gitu. Dia kalau udah tertanam bahwa itu hal yang tidak baik, berdosa sama Allah, nggak akan buka dimanapun tempatnya, di tempat sepi, di kamar. Tapi kalau masih nggak ditanamkan itu, ada orang tuanya dia takut nggak membuka. Tapi begitu orang tuanya ada, di kamar atau di mana bisa buka. Makanya harus itu. Dan ketika teknologi itu dijauhi, ya maksudnya bukan dijauh, dipegang oleh orang yang benar, dia akan manfaat gede banget. Iya, kalau sama orang jahat ya dia akan daya rusaknya hebat lagi. Iya, makanya itu ya mas, kita harus dewasa banget ya. Iya. Mungkin dengan adanya new normal yang seperti ini, kita harusnya mulai segi pendidikan. Kalau dulu banyak ya anak-anak sekolah nggak boleh bawa gadget. Ada tuh yang rahasia guru, rahasia HP, sampai HP-nya dipukul-pukul. Itu kan menurut aku ini pasti nanti ada ketemu bahwasannya kita butuh itu. Iya, jadi itu kan tergantung lagi, tergantung sama gurunya, tergantung sama SDM-nya, tergantung dengan kebijakan sekolahnya gitu. Kalau di sini karena anak boleh bawa HP, boleh, tapi itu hanya digunakan untuk menghubungi orang tua. Masalah penjemputan saja gitu. Kalau buat main-main dirampas, simpen sama gurunya, tapi nanti habis itu kasihkan lagi. Hanya sebatas itu, atau keperluan-keperluan yang lain. Ya apalagi gitu. Seperti ini ya. Iya. Anak kan main HP. Sekarang anak-anak itu lebih pinter loh mas. Iya. Main HP daripada kita. Kita nggak tahu apa-apa, dia udah bisa main game ini, bisa ini, bisa gitu. Itu, bisa ini segala macam. Ya mudah-mudahan
dengan adanya seperti ini kita lebih terbuka lagi nih tentang teknologi. Kita jangan menjauhi teknologi ya, karena kalau kita menjauhi teknologi kita bakal ketinggalan. Kita ketinggalan. Yang namanya teknologi itu, siapa yang menguasai teknologi, dia yang menguasai dunia. Betul banget. Yaitu Google kan menguasai dunia udah. Iya. Betul. Apa kita tahu bahwa kita lagi di Intai dan lain-lain itu udah kayak terbuka. Iya. Yang di sini ada pangkalan, di sini ada itu kelihatan dari satelit segala macam udah kelihatan. Ini SDI posisinya di mana? Posisinya di mana? Makanya kalau nembak salah berarti pura-pura. Karena koordinat itu udah jelas SDI lintang sekian di bom udah gampang gitu. Banget. Gila banget tuh. Jadi kalau udah nyampe situ obrolannya kita bakalan panjang lagi itu. Ini kita flashback aja Mas, tentang Bumi Ayu Mas. Biar kita reda slow nih, karena kalau udah ke situ nanti jauh lagi tuh sampai keluar angkasa ntar. Luar angkasa. Ngobrol santai tapi kemana-mana nggak selesai. Iya. Nih Mas, yang dikangenin Mas dari Bumi Ayu saat ini Mas. Apalagi Bumi Ayu sekarang kotanya tambah jreng, tambah nggak ada pohon-pohonan, semuanya udah polos, panas, silo jalannya. Silo banget. Apa yang dikangenin dari Bumi Ayu Mas? Kalau dikangenin itu berarti kan kita kembali ke masa lalu ya. Iya pasti. Ya, jadi saya tuh sebenarnya kangen. Itu tuh makanya sekarang berubah lagi nanti ya. 30 tahun ke depan Bumi Ayu nggak tahu akan seperti apa. Mungkin ada industri dan lain kita nggak tahu. Yang namanya sungai aja saya biasa mandi di kali, sekarang udah nggak ada orang mandi di kali. Apalagi gitu, masih bersih. Tempat Mas Indra dulu depannya sungai ya. Sungai. Itu saya mancing di situ satu tempat aja bisa dapat 70-50 ikan dalam satu tempat aja kita mancing kayak gini gitu. Mandi di situ segala macam. Sekarang udah nggak ada, kalinya sekali banjir itu dalam waktu beberapa jam air hilang. Iya. Tapi kalau sekarang banjir mobil orang hilang. Iya, mobil bukan airnya yang hilang. Daya rusaknya parah banget. Parah banget ya. Dulu itu waktu zaman saya itu kalau banjirnya besar berarti nanti selama 5 hari atau 1 minggu lebih itu airnya masih besar. Iya. Masih bisa besar. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu masih bisa buat ban-banan. Kalau sekarang rafting. Iya, rafting. Ya, kalau dulu mah tuh udah mainan biasa. Kalau banjir lewat itu loncat dari jembatan madrasah, loncat itu. Ya. Iya. Jadi itu senang banget. Pasti habis itu yang mancing di situ banyak Iya. Terus kalau habis maghrib, begitu maghrib udah selesai, sholatnya udah selesai, itu lari ke guru ngaji itu. Almarhum Bu Hadiah nih, dulu saya termasuk ini almarhum, mudah-mudahan husnul khotimah itu. Dulu begitu maghrib udah selesai sholat, lari kita buru-buru ke ustadz ustadzah gitu. Ustadz Wajiz almarhum, ustadzah Hadiah itu. Kalau sekarang gurunya yang suruh ke rumah. Padahal harusnya memang murid yang datang. Karena itu pasti akan berbeda Mas. Beda. Saya rasakan berbeda. Dulu kita ya sebelum ngaji tuh kita sebelum sholat sebelum sholat isya kita nggak boleh pulang ke rumah tuh. Harus di tempatnya guru ngaji. Iya, kalau nggak di tempatnya guru ngaji, kalau nggak di masjid Mas. Kan ngaji tuh kumpul bareng sama teman-teman sampai isya. Nanti isya sholat dulu baru boleh pulang tuh. Dan yang kalau ngangenin lagi tuh kalau bulan puasa itu di jalan nih. Iya. Ramenya habis subuh sampai ke SMA Muhammadiyah itu situ. Iya benar. Udah ramenya ampun pokoknya. Banyak banget. Zaman masih banyak mercon ya, lempar mercon. Cewek-cewek sama cowok-cowok pada teriak-teriak kayak gitu. Tuh zaman dulu. Sebelum motor itu menguasai semua jalan. Iya. Dulu itu kalau SMA itu saya SMA Muhammadiyah itu paling yang punya motor itu 57. Udah keren banget itu. Keren banget itu, orang paling keren pokoknya ya. Iya. Ini sekarang gurunya yang nggak punya motor. Muridnya mungkin kalau boleh pakai mobil. Muridnya pakai mobil, gurunya ngangkot ya, Tapi nggak apa-apa, guru lebih insya Allah berkah. Iya. Itu selalu jadi pedoman para guru, walaupun nggak ada duitnya, yang penting barokah. Iya, karena hasilnya itu kan nggak, kalau misalnya kita ikhlas, kemudian kita niatin untuk ibadah, niatnya yang baik-baik, insya Allah nggak cuma di dunia gitu. Karena hakikat kekayaan tuh kan nggak kekayaan cuma di dunia. Banyak orang kaya juga pada nggak tenang kan hidupnya gitu. Itu kemarin saya baca orang kaya di dunia siapa ya itu ya. Akhirnya kena corona kan. Kena corona ternyata kan kekayaan itu nggak bisa buat apa-apa. Bahkan matinya sendirian. Nggak bawa emas, nggak bawa tercekik harta. Kata anaknya itu, anaknya cerita, ayah saya tercekik matinya. Seolah-olah dia menghirup sesuatu yang gratis,
tapi dia nggak bisa. Iya. Oksigen kan gratis. Gratis itu. Tapi dia nggak bisa tercekik gitu. Sekarang kita oksigen bangun tidur udah menghirup oksigen, apalagi kalau di desa tempat kita kan, Iya, benar udah banget. seger banget. Di mana-mana oksigen mahal. Kita masih bisa menghirup, tapi kita kadang lupa bersyukur. Ya, bahkan oksigen ada yang menjual. Ya, Betul. ada jual plastikan tuh. Plastikan kalau di ada ya, Bay? Ada jual tuh, oksigen plastikan. itu kalau di Kalau bakul di ikan. kota-kota. Nggak, itu mah ada Mas. Oh, iya. Ada, jadi pakai Ada ya? plastikan itu. Jadi Heeh. dia ngomongnya sih oksigen Murni. gitu. Jadi kalau di kota mungkin ya, kalau orang-orang di kota yang setiap hari iya. ketemunya sama bangun Polusi. tidur, polusi dan kemacetan, itu kalau nyium hirup udara itu katanya seger banget. Ya kalau kita sih setiap hari Mas. Bisa jadi seperti itu. Kedepannya mungkin wallahu alam lagi ya. Karena dulu waktu aku kecil itu orang jualan air itu heran. Dulu tuh yang di Jakarta yang jualan air dorongan itu udah heran. Iya. Sekarang malah masuk desa semuanya pakai air botolan semua Pakai dijual. botolan. Itu terjadi. Jadi apa yang dibayangkan nanti suatu saat gitu. Seperti ini, Iya. seperti ini. Dulu saya ingat masih kecil Presiden Soeharto itu video call live dengan duta besar di Amerika kalau nggak salah tuh ya. Itu udah hebat banget gitu. Keren banget Ngelihat ya. TV ada jamnya udah keren banget tuh. Waktu masih banyak TVRI belum ada RCTI. Sekarang udah umum. Hampir semua orang. Iya udah. Kita ya tadi balik lagi, kita belajar aja sambil duduk manis, kita udah belajar. Iya. Ya dulu kalau kita nggak ke Amerika, kita nggak ke luar negeri, kita nggak ke Jogja, kita nggak ke Jakarta, Iya. kayaknya kita kurang update. Bener nggak Mas? Betul. Betul. Tapi itu tadi kalau belajarnya masih nggak ketemu guru tetap susah ya. tetap susah, tetap. Kalau hanya ngejar duniawi, ngejar akademik aja mungkin bisa. Apalagi yang cuman ngejar ini Mas, ngejar ijazah. Yang taunya kuliah ya, berangkatnya cuman hari Sabtu, kalau nggak berangkatnya cuman pas pakai toga, itu lebih bahaya lagi itu. Karena saya sedikit khawatir nih dengan pendidikan di Indonesia, kan kemarin banyak banget tuh Mas, yang ada kuliah-kuliah online gitu. Terus kuliah apa yang bahkan sampai masuk TV nasional tuh kemarin. Pas ditanyain, "Mbak, jurusannya apa?" tuh bingung dia jurusan apa. Oh iya sampai kayak gitu. Waduh. Iya, hari ini Ngeri ya. ininya apa? Dulu waktu kuliah, mata kuliahnya apa, dia bingung gitu. Aduh. Mudah-mudahan sih di Bumi Ayu ya nggak ada seperti itu ya Mas ya. Nggak ada lah. Kita tuh sebenarnya paling enak itu wajar. Sewajarnya aja gitu. Ikuti prosedur. Gitu aja. Itu akan membuat kita lebih aman, lebih selamat. Betul gitu. banget. Ya kalau kita jalannya udah salah, mungkin kesananya juga bakal timbul masalah terus. Betul banget. Ini sedang menyambungkan. Sabar, yang di sini Iya, sabar dan yang yang di di sini sini sabar. Ini- Itu live-nya lagi bermasalah. Yang live-nya lagi nyambung. drawing nih. Nyambung lagi, mungkin terlalu panjang apa gimana? Enggak sih, Enggak ya? ini masih 50 menit. Iya. Aman kok. Aku biasanya satu ini. Apa internetnya? Enggak tahu tuh. Masih aktif gak di Instagram? Masih aktif. Masih. Yang di Instagram ada pertanyaan nggak, Bay? Ngobrol masih banyak waktunya. Iya, Monggo masih. silakan yang mau tanya. Silakan yang Kita mau ngobrol bareng-bareng di sini. tanya. Ya. Ya, harusnya karantina mandiri. Udah cukup. Dari tadi kita udah ngomong karantina mandiri saja Iya, sudah. isolasi mandiri. Isolasi mandiri udah cukup. Cukup banget. Tapi isolasi yang benar tuh. Iya. Jangan beli isolasi di toko, ntar isolasi kayak gini. Ya, mumi dong ntar gitu ya. Jadi mumi dikit pakai itu. Ada lagi, Bay? Oh iya, ntar. Oh iya, insya Allah. Kemarin kita udah nyoba sama dokter Nanda. Mudah-mudahan nanti kita kesana lagi. Mungkin di jalan ini yang rungsep sekali biar tahu rungsepnya. Atau kalau perlu tengah jalan gitu. Iya ya, nanti kita bisa Bikin. ini. Pakai itu bisa kok, cepet kok. Iya, nanti kita usahain Mas. Yang penting kita harus perlengkapan. Jadi gini Mas, kalau kita kan biar kita lihat juga live-nya di sini di di laptop, dan kalau ada orang nanya itu gampang Iya. jawabnya. Ini buat teman-teman yang mau komen, silakan komen mumpung ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita ngobrol dengan Mas Indra, salah seorang pendidik tenaga pengajar di Bumi Ayu. Beliau kepala sekolah SD Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Ya, barangkali ada yang mau tanya tentang apapun silahkan.
Nah, tadi Mas kita udah ngobrol ya tentang masa lalu di Bumi Ayu yang Iya. seperti itu. Ada lagi Mas kenangan-kenangan yang sangat kayaknya udah gak ada nih di Bumi Ayu Mas. Di Bumi Ayu Yang sampai sekarang kayaknya sekarang udah kecuali jalan ya, tadi jalan kan Iya. udah beda banget, terus kondisi alamnya juga udah berbeda. Kalau kebiasaan Mas, setiap bulan puasa atau menjelang Lebaran itu apa Mas biasanya Mas? ya kalau di Bumi Ayu sendiri sih saya rasa tadarus ya yang masih sampai sekarang itu. Dulu itu anak-anak tuh nggak tahu, saya kan agak jauh juga ya ke Bugiyangan. Di situ tuh anak-anak di musola itu banyak gitu. Setelah sholat tarawih ya Mas? Iya, sholat tarawih itu udah bener-bener kita tuh hidup di musola gitu. Iya, Setelah bener. tarawih itu pasti di musola terus gitu, dan subuh pasti udah acaranya jalan-jalan. Mungkin karena nggak ada gadget dan lain-lain ya. Iya. Jadi kita udah sederhana banget itu bahagianya ya. Bahagianya orang dulu itu sangat-sangat sederhana. Iya, sangat sederhana sekali gitu. Asal udah jalan-jalan gitu. Mungkin kayak yang udah lagi ngincer gebetan segala macam itu di situ juga kadang-kadang Ini mungkin salah ya. satu trik nih. Iya, Salah satu gitu. trik. Buat jalan-jalan, alasannya jalan-jalan. Mungkin Alasannya seperti jalan-jalan itu. ternyata lagi ketemu sama gebetan. Itu ini banget ya, khas banget dulu. Iya, dulu tuh Khas pedesaan. iya kan beda sekali. Kalau sekarang udah Kalau sekarang bangun tidur pegang HP, makan sambil pegang HP, iya, selesai makan sholat subuh tidur lagi sambil pegang HP. betul. Bangun tidur yang dicari bukan emaknya, Iya. yang dicari HP-nya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dulu itu memang beda dengan sekarang. Sangat-sangat jauh. Dan nanti itu kan mungkin kan 30 tahun yang lalu tuh, beberapa tahun Iya. yang lalu, dan 30 tahun ke depan beda lagi dengan sekarang. Betul, Mungkin nggak tahu, mungkin habis tidur mungkin terbang mungkin bisa. Iya. Ada kebiasaan-kebiasaan baru lagi. Zamannya udah beda. Pasti. Kita juga ngalamin kan gitu ya Mas. Dulu nih kita waktu SMP, aku lihat Mas Indra itu di atas panggung, wah keren banget nih Keren ya? orang nih. Sekarang pengen lihat lagi nggak? Ntar aku di atas panggung lagi. Di atas panggung lagi. Mungkin sekarang di atas panggungnya beda ya. Mungkin Aduh. lagi di atas panggung dulu yang nonton itu ABG semua. ABG. Sekarang anak-anak punk itu, anak-anak metal. Kalau sekarang guru siswa-siswa ya. oh siswa-siswa ya. Kayaknya setiap upacara ini live selalu nih di sini. Oh, iya. Aku lihatnya, wah dulu ini orang. Enggak, itu kenapa di live kita biar kita tumbuhkan nasionalisme ya, kemudian orang tua juga tahu oh ada upacara ya, Iya, gitu, kegiatan oh upacaranya rutin ya gitu. Jadi Itu juga panggungnya sekarang berbeda ya. iya, tapi kalau di panggung lagi ntar anak-anaknya pada ikutan minta panggung. Lagi ya. Waduh bahaya Itu juga. yang lihat foto-foto lama waktu saya gondrong, Pak Guru apa Pak Gendra digondrongin lagi. Ntar kalau aku gondrong anaknya mau minta gondrong Ikut-ikut. semua, iya. Ikut-ikutan. Bahaya ntar. Yang lalu biar berlalu ya. Kangen gak sih Mas Sama manggung sama ngeband gitu Mas? untuk sementara ini sih nggak terlalu ya, nggak terlalu karena mungkin udah masanya. Iya. Masanya udah berubah. Nanti suatu saat mungkin kalau saya diberi umur panjang terus menginjakkan usia ke 50 mungkin saya akan berubah lagi. Saya wallahu a'lam. Mudah-mudahan sih saya kan pengen berakhir dengan baik nanti tuh. Iya, betul. Iya, pengen berakhir dengan baik. Mudah-mudahan sih ya saya harap yang baik-baik. Beda lah pokoknya kalau umurnya udah naik Iya, terus kayak gitu. itu pasti ada momen-momen perubahan. Iya, momen sendiri. perubahan gitu. Ya mbok kali ya kan ini banyak banget. Ada berapa band dulu ya Mas ya? Aduh, band tuh 40-an 50-an itu 50-an. saya malah sering waktu itu bikin video klip aja buat siapa aja tuh ya. The Coffee, Silver Queen, terus ACDC ACDC ya. iya, terus Dok Ceplok. ya itu banyak sekali. Banyak. Banyak banget ya. Iya. Jadi bukan buat kalian yang nggak tahu nih band-band tadi yang disebutin tuh. Iya. Silver Queen. Itu udah anak banget ya Mas. Iya. Maksudnya udah kayak anak didik Iya, banget itu ya. udah kayak saudara dulu. Terus The Coffee, Aria, Aria, Boxset, terus banyak. The Sogan. The Sogan agak kesini. Agak iya. kesini ya, udah kesini banget. Kalau sama Ibu Pertiwi Mas? Ibu Pertiwi itu dulu pertama waktu itu sebenarnya belum Ibu Pertiwi ya, ketika ada perubahan pemain, kemudian lagi latihan di tempat saya, kemudian saya masuk ke jadi basis, kemudian jadilah itu Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi melalang buana sampai ke Jogja, Mana-mana. iya sampai ke Jakarta. Waktu di Itu. Cibubur sih Mas? Di Liwinagung ya, Iya, Liwinagung itu di Liwinagung. tempatnya Iwan Fals ya. Ya sempat Main tampil di di sana, iya.
ya bikin kompilasi gitu. Iya, wah keren banget nih. Ini mungkin buat kalian nih anak-anak baru yang baru lahir di tahun 2000-an. Iya. Pasti kalian nggak tahu nih. Iya, dulu kita juga sempat metal-metalan kan. Metal-metalan, Iya, ya, waktu itu saya sama Barata Band gitu. Barata Band, ya. Waktu itu kita juga juara 1 tuh di Cilacap ya, waktu bareng Power Metal. Power metal. Wih, Iya, keren itu. banget. Wow, itulah rambutnya gondrong-gondrong Lagi gondrong lagi. Wah. Oh, sampai kalau kayak gini kan rambutnya gondrong itu sampai kutunya sama lengsanya loncat semua gitu sana gitu ya. Wus gitu. Ya itu masa lalu yang begitu menyenangkan ya Mas. Ya menyenangkan dan ya itu mungkin sebuah etapa kehidupan yang harus saya lalui Iya, betul. gitu. Sekarang saya mesti di sini berarti Allah mungkin masih sayang. Semoga saya nggak berbuat dosa terus gitu. Mudah-mudahan saya bisa jadi orang yang baik lah. Selama ini saya masih belum jadi orang baik. Ya gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan ini ya Mas, kebaikan ya. Iya, iya kan harus bolehlah kita jadi orang yang kurang baik dulu, tapi kan kita pengen berakhirnya semua baik. Ya. Jangan sampai kita jadi orang baik jadi orang nggak baik terakhirnya gitu. Ini Mas Indra itu kalau kesini ngamatin gak sih Mas tentang band atau tentang penyanyi atau apa yang ada di Bumi Ayu Mas? Ya ngamatin nggak terlalu ngamatin ya, tapi kalau dari segi anak-anak bandnya kan udah jarang ya. Iya. Skill juga mungkin skill gua kayak dulu ya. Dulu mah anak tuh bener-bener ngulik gitu, Iya, ngulik skillnya. Tapi sekarang di Bumi Ayu ya, Iya, di Bumi Ayu itu nggak seperti dulu lagi gitu. Tapi kalau orang yang serius bermusik sih ya tetap ada gitu. Ya? Iya, misalnya main gitarnya sampai ngulik banget gitu ya ada. Tapi kalau sampai yang kayak dulu misalkan kayak The Coffee, terus kayak Aryan, terus kayak Dok Ceplok gitu sampai bikin album sampai kayaknya jarang ya Mas ya? Jarang banget. Kayaknya mungkin nggak ada ya. Iya. Dokter DC juga dulu itu Iya, kan. Dokter DC. Apa ya judulnya ya? Yang Sudut Kali Erang. Sudut Kali Erang, iya. Iya, benar. Nah. Di Sudut Kali Erang itu sampai Erang, disebar itu di Brebes. Di CD-nya disebar itu. Waktu kita manggung di Brebes. Iya, sampai terkenal banget. Mungkin kalian yang inget The Coffee ya, apa ya Mas judulnya Mas ya? Rindu. Itu fenomenal. Dalam hati Hening sepi. sepiku. Itu bikin video klip Produksinya? pertama, iya, video klip pertama itu yang di edit ulang itu di sana di Purwatan, di gudang KUD itu. Itu dulu sama Mas Indra kayaknya ya? Iya, dulu pernah. Maksudnya rekaman dan teman-temannya. Rekamannya enggak, cuman video klipnya kita bikinkan gitu. Terus udah jadi sama Mas Hadi dulu. Gitu. Keren banget itu dulu. Kalau sekarang kan orang kayaknya sekarang ya dengerin radio aja. Kalau dulu kan aku setiap malam minggu nih. Iya. Wajib banget dengerin radio di Indie Musik. Iya, Barometer Musik Bumi Ayu. Barometer Musik Bumi Ayu itu kadang-kadang live di tempat saya, kadang-kadang di radio, di Top FM. Ya, makasih juga membuat Mas Dispa, jadi ingat sama Mas Dispa ya. Manajernya nih sama Mas Rio, Mas Yoga semuanya udah pada jauh-jauh. Itu dulu kayak gitu sampai bikin. Sekarang kan nggak ada tuh. Ya, padahal sekarang teknologinya semakin mudah. Saya bikin musik sendirian bisa. Dulu juga bisa sih. Sekarang anak-anak harusnya lebih bisa. Bahkan video klip pun mereka harusnya udah bisa. Gampang banget. Lebih gampang. Tapi karena kurang terarah, akhirnya ya bikinannya TikTok lagi kayak yang gitu. Enak-enak aja Iya, jadi yang gampang-gampang nggak mikir itu, nggak mikir apa ya. Iya, skenario dan lain-lain ya. Berceritanya nggak nyampe itu. Paling udah asal juga udah selesai. Gitu. Nggak pakai karya yang lebih. Iya, benar banget. Iya. Oke, ini mungkin terakhir ya. Buat teman-teman ini ngomongnya ngalur ngidul udah kemana aja. Karena aku sengaja kesini sengaja nggak bawa teks untuk bertanya, nggak ada skrip untuk bertanya, sengaja. Kenapa? Kalau aku ada pertanyaan, paling 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan selesai. Kalau seperti ini 1 jam nggak kerasa ini. 1 jam nggak kerasa, bahkan mungkin sampai subuhan ntar nggak habis. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin aku bacain. Monggo. Ada di Instagram ada nggak? Baik. Ini ada di fanpage nya ini Bumi Ayu. Salam buat warga Kumambang Cilibur, khususon buat Agam Abdillah Pratama. Semoga diparingi sehat walafiat. Ya. Amin ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di perantauan, semua yang ada di luar kota ya, baik yang di Jakarta, baik yang di Bali tadi, baik terus ada di Taiwan ya Mas. Iya, di luar negeri. Juga mudah-mudahan kalian semua warga Bumi Ayu ataupun warga yang sedang menonton ini Bumi Ayu sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan kita dilancarkan puasanya bagi yang berpuasa. Amin. Ya Allah. Ada closing statement mungkin Mas buat teman-teman yang sedang nonton atau mungkin buat murid-muridnya atau dengan
yang lain? Ya, kalau untuk murid-murid tetap semangat belajar, berkreasi ya. Kemudian jaga kesehatan, semua pasti berlalu. Ya. Untuk yang umum aja ya, Ya, yang umum aja langsung tetap semangat ya, tetap semangat. Kita yakin bahwa Allah sudah mengaturnya. Kesulitan itu pasti di baliknya ada kemudahan. Ya, yang penting kita sabar, tawakal. Gitu aja. Tetap berpikir positif, tapi berpikir positif saja tidak cukup, harus bertindak yang positif. Yang positif juga. Itu karena aja. dengan tindakan yang positif kita insya Allah bakal ini ya Mas ya, bakal diberikan kemudahan. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya yang sudah komen, belum saya bacakan satu persatu, mungkin karena banyak. Jadi untuk yang lain mudah-mudahan di lain kesempatan ada lagi. Buat yang lagi nonton ini nanti tayang di channel apa Mas? Indra Studio. Oh, Indra Studio ini YouTube sangat lama. Ini saya tahu ini dibikin kapan ini? Nggak pernah diisi, tapi diisi baru sekarang aja. Dulu mah paling sedikit-sedikit. Ini saya tahu Indra Studio ini YouTube paling lama di Bumi Ayu. Sebelum kalian punya YouTube, ini sudah ada YouTube-nya di sini. Ya, nanti juga bakalan tayang di BNTV. Jangan lupa buat like, subscribe dan share buat teman-teman semua di BNTV ID. Yang sudah nonton di @ini_bumi ayu Instagram juga terima kasih. Yang sudah nonton di fanpage Ini Bumi Ayu juga terima kasih. Dengan Mas Indra Gautama, Kepala Sekolah SD Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Sampai ketemu lagi. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan kita semua diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.